Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridinda Putri Hasibuan akan mencoba menjelaskan mengenai anatomi dan fisiologi pada sistem pernapasan, terutama pada paru-paru. Sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah sistem yang mengatur tubuh dalam menerima oksigen atau O2 pada tubuh dan melepaskan karbon dioksida atau CO2. Sistem pernapasan ini terbagi menjadi organ pernapasan bagian atas dan juga organ pernapasan bagian bawah. Pada organ pernapasan bagian atas meliputi hidung bagian luar, rongga hidung, paring, laring, dan juga trakea. Pada organ pernapasan bagian bawah, yaitu primary bronchus yang terbagi menjadi kanan dan kiri, bronchiolus, lobus paru-paru kanan yang terdiri atas lobus superior, lobus intermediate, dan juga lobus inferior. Paru-paru kiri yang terdiri dari lobus superior dan lobus inferior. Paru-paru bertugas sebagai tempat pertukaran gas karena paru-paru memiliki permukaan dalam yang cenderung besar dan saluran udara seperti pohon yang mengalirkan ventilasi ke arah pertukaran gas. Saluran udara pengatur terbentuk terlebih dahulu selama perkembangan paru-paru, lalu diikuti dengan pembentukan dan perbesaran area pertukaran gas. Saluran pernapasan bawah berkembang dimulai dari hari ke-22, lalu terus berlanjut ke trakea, paru-paru, bronkus, dan alveolus. Tahapan pada perkembangan paru-paru manusia bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama itu adalah gambar 1. Pada gambar 1 ini terdiri atas 3, yaitu A sampai dengan C. Pada gambar A sampai C ini, perkembangan paru-paru dimulai pada minggu ke-14. Paru-paru yang belum matang atau imatur berada pada tahap akhir pseudoglandular. Saluran udara yang berkembang dilapisi oleh sel kuboid yang tidak berdiferensiasi yang mengandung glikogen. Interstitum cenderung lebar dan vaskularisasinya cenderung buruk, tetapi pembuluh darah baru terbentuk dengan cepat melalui angiogenesis di dalam interstitium. Pada gambar D sampai dengan F, yaitu paru-paru janin yang berusia 20 minggu. Paru-paru pada tahap kanalikuli dengan saluran udara yang lebih memanjang. Stroma menurun, pembuluh darah meningkat, dan kapiler mulai mendorong ke dalam epitel kuboid, terutama pada titik cabang jalan napas. Selanjutnya itu ada gambar kedua. Pada gambar A sampai dengan C, paru-paru pada usia 26 minggu, tahap akhir tubular atau klistik awal, dengan kontak yang lebih erat dengan kapiler dan lumen saluran napas. Resistensi gas darah mendekati orang dewasa. Karena itu, bayi yang lahir prematur pada tahap ini mungkin bisa bertahan hidup. Pneumosit tipe 2, kuboid yang setidaknya secara ultrastruktural memproduksi substraktan masih terlihat jelas, tetapi pneumosit tipe 1 juga berdiferensiasi di atas kapiler. Dari gambar D sampai dengan F, yaitu keadaan paru-paru pada minggu ke-38. Keadaan paru-paru relatif matang dan alveolisasi berkembang dengan cepat. Pada tahap ini sekitar 30% sampai dengan 50% alveoli yang ada pada orang dewasa telah terbentuk. Paru-paru manusia yang berarti mencakup mengenai struktur pada paru-paru manusia. Paru-paru yaitu organ yang ada di dalam dada dan merupakan paru-paru yaitu organ yang ada di dalam dada
dan merupakan organ yang terlibat dalam sistem respirasi atau pernapasan pada manusia. Dada dan merupakan paru-paru yaitu organ yang ada di dalam dada dan merupakan organ yang terlibat dalam sistem respirasi atau pernapasan pada manusia. Paru-paru ini tergolong kepada organ sistem pernapasan bagian atas. Paru-paru berfungsi untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari darah dengan bantuan hemoglobin. Paru-paru terletak di rongga dada dan dilindungi oleh tulang selangka dan diliputi oleh dua dinding yaitu pleura. Paru-paru atau pulmonum adalah sepasang organ berbentuk kerucut di rongga dada. Keduanya dipisahkan oleh jantung dan struktur lain di mediastinum yang membagi rongga dada menjadi dua ruang. Karena itu, jika terjadi trauma, satu paru bisa kolaps dan paru lainnya akan terus membesar. Paru-paru terbagi menjadi paru-paru kanan atau pulmodextra dan paru-paru kiri atau pulmosinitra. Pada tiap paru-paru terdapat lobus dan tiap-tiap lobus terdapat belahan yang kecil disebut dengan segmen. Masing-masing segmen ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan lobulus. Antara lobulus satu dengan lobulus lainnya dibatasi oleh jaringan ikat yang mengandung pembuluh darah, limfa, dan saraf, dan masing-masing lobulus terdapat bronkiolus. Di dalam lobulus, bronkiolus ini bercabang menjadi banyak. Cabang-cabang ini disebut dengan ductus alveolar. Setiap saluran alveolus berakhir di alveolus yang diameternya sekitar 0,2 sampai 0,3 mm. Adapun beberapa karakteristik dari paru-paru. Yang pertama itu jumlah lobusnya. Jumlah lobus paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu berbeda. Pada paru-paru kanan terdapat 3 lobus, yaitu lobus superior, lobus media, dan juga lobus inferior. Sedangkan pada paru-paru kiri hanya terdapat 2 lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Yang kedua itu ada jumlah segmen pada tiap lobus. Pada paru-paru kanan terdapat 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior, 2 buah segmen pada lobus media, dan juga 3 buah segmen pada lobus inferior. Sedangkan pada paru-paru kiri terdapat 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada lobus inferior. Yang ketiga itu adanya fisura. Pada paru-paru kanan terdapat 2 fisura, yaitu fisura oblik dan juga fisura horizontal. Sedangkan pada paru-paru kiri hanya terdapat 1 fisura, yaitu fisura oblik. Paru-paru kiri sekitar 10% lebih kecil daripada paru-paru kanan. Ini dikarenakan adanya ruang yang ditempati oleh jantung. Paru-paru kanan cenderung lebih lebar, lebih tebal, lebih lebar, dan lebih pendek daripada kiri. Karena diafragma lebih tinggi di sisi kanan, di mana hati terletak lebih rendah. Paru-paru hampir sepenuhnya mengisi toraks. Adapun anatominya, yaitu yang pertama ada pleura. Paru-paru dibungkus dan dilindungi oleh membran pleura, yaitu membran serosa berlapis ganda. Pada paru-paru terdapat 2 lapisan, yaitu lapisan superficial atau pleura parietalis yang melindungi dan melapisi dinding rongga toraks, dan lapisan dalam yaitu pleura dan lapisan dalam yaitu pleura visceralis yaitu yang melapisi paru-paru.
Di antara keduanya terdapat rongga pleura, yaitu ruang kecil antara pleura parietalis dan pleura visceralis. Cairan pleura dapat menimbulkan gesekan antara kedua membran, memungkinkan mereka untuk bergeser satu sama lain dengan mudah saat kita bernafas. Cairan pleura yang menyebabkan keduanya saling menempel, suatu kondisi yang dikenal dengan tegangan permukaan. Paru-paru kanan dan paru-paru kiri dikelilingi oleh pleura yang berbeda-beda. Yang kedua itu ada apex. Paru-paru terbentang di diafragma hingga sedikit superior dari klavikula dan berada di antara iga inferior dan posterior. Pada bagian inferior paru-paru yang lebar disebut dengan basis, berbentuk konkav dan menyesuaikan daerah konveks diafragma. Bagian superior paru-paru yang cenderung lebih sempit disebut dengan apex. Apex ini terletak superior sepertiga medial klavikula dan dapat dipalpalisasi. Selanjutnya itu ada lobus, fistula. Selanjutnya itu terdapat lobus, fissura, dan lobulus. Paru-paru kanan dan kiri memiliki fissura oblikus yang memanjang inferior dan anterior. Paru-paru kanan juga memiliki fissura horizontal. Fissura oblik di paru-paru kiri membagi paru-paru kiri menjadi dua lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Fissura oblikus dan horizontal membagi paru-paru kanan menjadi tiga lobus, yaitu fissura oblikus superior memisahkan lobus superior dari lobus inferior. Fissura oblik inferior memisahkan lobus inferior dari lobus medial yang dibatasi oleh superior oleh fissura horizontal. Segmen jaringan paru-paru yang disuplai oleh setiap bronkus tersier disebut dengan segmen bronchopulmonalis. Setiap segmen bronchopulmonalis paru-paru memiliki banyak kompartemen kecil atau bagian-bagian kecil yang disebut dengan lobulus. Setiap lobulus ditutupi oleh jaringan ikat elastis dan berisi pembuluh getah bening, arteriol, venula, dan juga cabang bronchiolus terminal. Bronchiolus terminal terbagi menjadi cabang mikroskopis yang disebut dengan bronchiolus respiratorik. Bronchiolus respiratorik mempunyai alveolus yang menonjol dari dindingnya. Saluran pernafasan dimulai dari trakea hingga dengan ductus alveolus. Mengandung sekitar 25 rangkaian cabang. Yang pertama bercabang dari trakea menuju bronkus primer. Selanjutnya percabangan kedua dari bronkus primer menjadi bronkus sekunda. Bagian seterusnya sampai dengan ductus alveolus. Dan yang terakhir itu adalah alveolus. Alveolus adalah bagian dari anatomi paru-paru dan merupakan kelompok kecil dari bronchiolus yang disebut dengan kantung alveolar di ujung bronchiolus. Setiap alveolus adalah rongga berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Alveoli adalah tonjolan berbentuk cangkir yang dilapisi oleh epitel skumosa sederhana dan dilindungi oleh membran basal tipis elastis. Dua atau lebih alveoli yang memiliki lubang yang sama. Alveoli terdiri dari dua jenis sel apitel, yaitu sel alveolus tipe 1 yang merupakan banyak sel epitel skumosa sederhana yang membentuk dinding sel alveolus continue. Sel alveolus tipe 2 atau sel septum
lebih sedikit dan ditemukan pada sel alveolus tipe 1. Sel alveolus tipe 1 cenderung tipis dan merupakan tempat utama pada pertukaran gas. Sel alveolus tipe 2 adalah sel epitel epifis atau kuboid yang permukaan bebasnya mengandung mikrofili yang mensekresi cairan alveolus untuk mempertahankan permukaan lembab sel dan udara. Cairan alveolus ini mengandung surfaktan yang merupakan cairan kompleks fosfolipid dan lipoprotein. Surfaktan menurunkan tegangan cairan pada alveolus yang mengurangi kecenderungan alveolus untuk kolaps, dan hal ini mempertahankan potensi alveolus. Yang terakhir ini ada histologi pada paru-paru. Sistem pernapasan terdiri dari dua komponen, yaitu bagian konduksi dan bagian pernapasan. Pada bagian konduksi, membawa udara dari luar ke tempat respirasi atau pernapasan. Bagian pernapasan membantu dalam pertukaran gas dan oksidasi darah pada perbesaran tinggi, di mana terdapat alveolus, arteri, kantung alveolar, bronkus, limpatik, pleura. Pada bagian konduksi meliputi hidung, nasofaring, laring, trakea, dan juga serangkaian segmen penyempitan berturut-turut dari bronkiolus dan bronkus. Bagian konduksi berakhir di bronkiolus terminal, pola percabangan saluran respirasi atau pernapasan. Disebut dengan pohon trakea bronkial karena terlihat seperti percabangan pada pohon. Bagian pernapasan atau respiratorik dimulai dari bronkiolus respiratorus dan berlanjut dengan ductus alveolus, saccus alveolaris, dan berakhir di alveolus yang menjadi tempat pertukaran gas yang signifikan. Di paru-paru, bagian konduksi udara memasuki bronkus utama yang berpasangan. Bronkus dimulai dengan percabangan dan terbagi menjadi cabang bronkus berlobus sekunder dan kemudian menjadi bronkus segmental atau tersier. Bronkus tersier terus membelah menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Dan perubahan pertama pada histologi terjadi karena tulang rawan tidak ada lagi di dalam bronkiolus. Ujung konduksi paru-paru terletak di segmen terakhir yaitu bronkus terminal. Selanjutnya, bronkiolus terminal bermuara ke dalam bronkiolus respiratoris. Ini merupakan awal dari perjalanan respirasi pada paru-paru, pergerakan dan mengatur udara yang masuk dan keluar pada paru-paru. Sel khusus secara sinergi memanaskan, melembabkan, menghilangkan sel partikel yang masuk. Sel-sel ini adalah epitel pernapasan dan membentuk seluruh pohon pernapasan. Ada 5 jenis sel di area ini, yaitu sel bersilia, sel goblet, sel basal, sel siket, dan sel neuroendokrin. Sel bersilia yaitu sel yang paling banyak ditemukan. Sel ini mengontrol tindakan eskalator mikosiliar, yaitu mekanisme pertahanan utama pada paru-paru yang menghilangkan puing-puing. Ketika lendir yang disediakan oleh sel goblet menangkap partikel yang dihirup, silia ini akan berdenyut untuk memindahkan bahan ke faring dan menelan atau batuk. Ini dinamakan sel goblet karena bentuknya seperti piala yang diisi dengan butiran musin pada apikalnya dengan nukleus yang tersisa menuju lapisan basiliar. Sel yang kedua itu ada sel basal. Sel basal melekat pada membran basal
dan menyediakan lapisan pelekatan untuk sel berselia dan sel goblet. Dianggap sebagai sel induk dari epitel pernapasan, karena mereka mempertahankan kemampuan untuk memperkuat sel bersilia dan juga sel goblet. Selanjutnya itu ada sel sikat. Sel sikat ini terkadang disebut dengan pneumosit tipe 3. Biasanya tersebar di daerah mukosa pernafasan. Sel sikat ini mungkin berbentuk kolumnar atau labu dan diidentifikasi oleh mikrofili pendek yang menutupi lapisan apikal atau mirip dengan sapu dorong atau sikat. Ini ada sel neuroendokrin atau lebih dikenal dengan sel Kulchytsky, yaitu memiliki butiran neurosekretori yang mengeluarkan berbagai faktor. Ini termasuk katekolamin dan hormon polipeptida seperti serotin, kalsitonin, dan faktor pelepas gastrin atau bombesin. Seperti sel sikat, sel neuroendokrin ini hanya membentuk sebagian kecil dari epitel mukosa sekitar 3%. Missing someone